Mengejutkan, bocor, kedok Luhut mau tunda pemilu. Kelompok ini ancam rezim, people power, kalau dipaksa. Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro-Demokrasi Prodem Iwan Smule merasa heran. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan, diduga sebagai aktor di balik wacana penundaan pemilu 2024. Aneh, kenapa pemerintah lewat Luhut ngotot tunda pemilu? Kata Iwan. Iwan menduga wacana penundaan pemilu ini sebagai bentuk ketakutan Luhut Binsar Panjaitan lantaran memiliki banyak kesalahan selama menjabat sebagai pejabat negara. Dan kalau tak berkuasa lagi, tidur tak tenang karena akan dikejar dan diminta pertanggungjawaban, termasuk dengan dugaan kolusi dan nepotisme kasus PCR yang dilaporkan Prodem, ujar Iwan. Di lain hal, kata Iwan, pemerintah berani melawan konstitusi karena diduga kuat tak memiliki uang guna menyelenggarakan pemilu. Makanya, jangan korupsi, kelola negara dengan benar, supaya nanti punya uang selenggarakan pemilu, kata Iwan. Sebelumnya, Luhut Binsar Panjaitan melalui juru bicaranya Jody Mahardi membantah tudingan Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan bahwa bosnya itu menggalang partai politik agar ikut menyuarakan penundaan pemilu. Namun demikian, pihaknya tak membantah ada pertemuan antara Luhut dan beberapa elit parpol koalisi pemerintah. Hanya saja, pertemuan tersebut tidak membahas penundaan pemilu 2024, melainkan hanya silaturahmi. Kalau silaturahmi dengan pimpinan parpol mah biasa, tutupnya. Oleh karena itu, gawat penundaan pemilu 2024. Kami akan lawan dengan people power kalau masih dipaksakan. Meski pelaksanaan pemilu sudah ditetapkan tanggal 14 Februari 2024 oleh pemerintah dan didukung semua fraksi di DPR, sejumlah elit partai mengusulkan penundaan pemilu dengan alasan untuk perbaikan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Presiden Partai Buruh Said Iqbal menilai alasan itu tidak berdasar. Dia menyebut elit politik yang mengusulkan penundaan pemilu berasal dari partai yang kalah secara elektabilitas dalam survei-survei. Ini yang mengusulkan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Kan partai-partai kalah sebagai capres lembaga survei dan tanda petik mau kudeta konstitusi, kata Said Iqbal. Said Iqbal mengatakan elit-elit politik itu ingin melakukan kudeta konstitusi dengan menggunakan tangan presiden. Padahal beberapa kali Presiden Joko Widodo mengatakan menolak wacana perpanjangan masa jabatan presiden, kata Said Iqbal. Dia menyinggung salah satu orang ketua partai yang menggunakan alasan aspirasi petani sawit untuk menunda pemilu dan memperpanjang masa jabatan presiden. Alasan yang dijadikan salah satu partai besar ketua umum ketemu dengan petani sawit disiapin itu sungguh-sungguh naif, tidak mencerminkan kenegarawanan, katanya. Said Iqbal mengatakan beberapa waktu lalu dirinya telah bertemu dengan petani sawit di Pulau Kalimantan dan tidak satupun dari mereka yang mengatakan ingin masa jabatan presiden diperpanjang. Saya baru pulang nih hari ini dari Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Tak ada petani sawit, petani karet, petani sawah. Tak ada satupun langsung dengan petani. Bagaimana ada kelompok kecil di Siak, itu pun di kebun. Kita tak tahu, tiba-tiba dinyatakan sebagai dasar aspirasi perlunya memperpanjang masa jabatan presiden. Lagi-lagi melakukan kebohongan publik, kata dia. Alasan mengusulkan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden untuk perbaikan ekonomi akibat pandemi COVID-19 dinilai Said Iqbal sebagai hal yang tidak mendasar. Partai buruh dan serikat buruh, serikat petani dan kelas pekerja lainnya menolak keras kalau ekonomi yang memburuk saat ini, kata mereka, dijadikan alasan untuk memperpanjang jabatan presiden dan itu adalah bohong, kata Said Iqbal. Dia mengatakan keadaan inflasi sekarang jauh lebih terkendali dengan angka 3,1%. Pertumbuhan ekonomi pada 2021 jauh lebih baik
mencapai 3,6%. Sekarang itu lebih baik. Apa alasannya? Ketua-ketua umum itu jangan-jangan tidak baca angka-angka ekonomi. Asal bunyi, asbun. Membodohi rakyat, dipikir rakyat bodoh. Dipikir mereka saja partai yang bisa mengatur negara ini dengan seenak-enaknya, kata dia. Said Iqbal mengatakan siap melakukan perlawanan jika dilakukan penundaan pemilu. Kebohongan publik, kalau alasan ekonomi, kami akan lawan dengan people power kalau dipaksakan, kata dia. Said Iqbal juga menyebut penundaan pemilu akan menabrak konstitusi. Usulan penundaan pemilu sebelumnya telah ditolak 5 partai, yakni PDI Perjuangan, Partai Nasional Demokrat, Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Persatuan Pembangunan. Usulan penundaan pemilu 2024 antara lain disampaikan oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dengan alasan untuk menjaga stabilitas perekonomian. Usulan itu kemudian didukung Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Di lain sisi, gawat, Presiden Jokowi disindir. Fadlizon bilang kalau Indonesia ingin jaya butuh pemimpin seperti Putin. Gak banyak hutang, gak pelongok-pelongok. Baru-baru ini kembali beredar cuitan lawas politisi Gerindra, yakni Fadlizon, yang tampak mengagumi sosok Presiden Rusia, Vladimir Putin. Menurutnya, jikalau Republik Indonesia RI ingin bangkit berjaya, maka membutuhkan sosok pemimpin seperti Vladimir Putin. Dalam cuitan lawas tersebut, Fadlizon memuji-muji Putin sebagai sosok yang berani, visioner, cerdas, serta berwibawa. Namun, tak hanya itu, seolah menyindir pemerintah Indonesia, Fadli juga menyebut sosok Putin tak banyak hutang dan tak pelongok-pelongok. Kalau ingin bangkit dan jaya, Republik Indonesia butuh pemimpin seperti Vladimir Putin, tulis Fadlizon, Rabu 2 Maret 2022. Berani, visioner, cerdas, berwibawa, tak banyak hutang, tak pelangak-pelongok, tandasnya menohok. Melansir detik.com, cuitan tersebut diunggah pada 30 Maret 2018 silam, ketika ia mengkritik pemerintahan Presiden Jokowi terkait kebijakan yang dibuat. Ketika itu, Vladimir Putin baru saja terpilih kembali menjadi Presiden Rusia untuk keempat kalinya dengan meraih lebih dari 76% suara mayoritas. Tak ada penantang kuat bagi Putin dalam Pilpres Rusia 201. Setelah pemimpin oposisi utama Alexei Navalny dilarang ikut pemilihan. Seperti diketahui, nama Vladimir Putin belakangan ini memang banyak dibicarakan usai Rusia menyerang Ukraina sejak Kamis lalu, 24 Februari 2022. Atas aksi pecahnya peperangan Rusia-Ukraina tersebut, Rusia kemudian dijatuhi sanksi oleh sejumlah negara di dunia.